out Marquez might have taken the whole shot. But the good news for KTM was to get on the there though. What a ride, the rookie. Perfect race. Did not make the one. He's done it! It's fine! The Ducati has done Guys, ya Kita kembali. Kembali lagi. Jangan bingung, pada bingung nih. Kok suasananya berbeda nih. Ada mic ini bang depan kita nih. Iya, wah udah kayak penyiar radio. Tapi siapa tahu nih bang, dengan kayak begini, Autores nih nggak cuma sekedar YouTube aja gitu ya, tapi ada podcastnya juga ya bang. Insya Allah. Setuju nggak kalau Autores dibikin podcastnya? Setuju. Jadi sobat-sobat nih ya, yang bisa ya istilah lagi nyetir mobil Iya. ataupun lagi ya riding, tapi Betul. ridingnya jangan yang lagi Ekstrim. ya, santai aja gitu. Betul. Nah, mungkin bisa sambil dengerin. Walaupun sebenarnya kalau riding tuh nggak boleh pakai headset loh bang. Setuju. Oke guys, nah nih bang, Ya. kita kembali lagi ke preview MotoGP Austria 2020. Nah, menurut Bang Joni, Iya. ini sirkuitnya yang menang kemarin nih, Brad Binder gitu ya. Nah, menurut Bang Joni Ya. nih, ini bagaimana dengan ya performa KTM? Ya. KTM. Nah, KTM. Performa KTM di sirkuitnya sendiri, di home race-nya. Menurut Bang Joni gimana? Saya rasa ini udah kayak halaman belakang dia bermain ya. Namanya udah Red Bull Ring, dimana kita tahu di KTM itu Red Bull Ring mensponsori cukup besar. Ya. Tentu ada target yang ingin dicapai. Apalagi dengan kemarin Brad Binder berhasil memecahkan kemenangan pertamanya. Ya. Dan bahkan kalau tidak kejadian Paul Espargaro jatuh, mungkin kemenangan historical KTM itu menjadi 1 dan 2. Dan bahkan kalau kita lihat KTM itu rutin loh latihan di Red Bull Ring ini. Ya. Dan bahkan nih kalau kemarin sempat ada di press conference seorang Johan Zarco ditanyakan pada saat menguntit KTM tuh apa sih yang berubah? Ya Johan Zarco sebelumnya pembalap KTM, Ya. dia mengatakan bahwa secara overall sangat meningkat sekali, apalagi di saat menikung. Jadi mereka tidak, Johan mengatakan pada saat pengereman sih emang sudah cukup bagus, Ya. cuman pada saat masuk pasti ada sedikit lost power atau kehilangan waktu Ya. untuk bisa masuk ke tikungan dan Ya. keluar tikungan itu agak lambat. Nah Ya. kemarin itu Brad Binder menunjukkan Sama sekali nggak ada. sama sekali nggak ada, masuk cukup bagus dan bahkan langsung bisa bikin gap. Artinya mungkin dengan 2 ronde ini KTM akan memanfaatkan momentum itu. Artinya dia bermain di kandang sendiri dan dia mungkin berusaha untuk apa ya istilahnya ya, karena 2018 dia pernah menuai podium ketiga. Oke. Artinya itu udah dapat poin 1 konsesi. Ya. Dan kemarin dia berhasil menang itu 3 Ya. dan itu berarti sudah 4 poin konsesi. Ya. Seandainya dia menang, karena kan aturan konsesi itu berlangsung 2 tahun. Oke. Seandainya dia menang 3 poin lagi, Ya. fix tahun depan mereka akan kehilangan konsesinya. Menjadi tim reguler normal Betul. ya. Artinya ya mau tidak, ini memang keinginan dari seorang KTM. Jadi tidak hanya serta merta masuk berstatus tim konsesi dengan segala privilege dan kelebihannya, Ya. tapi KTM juga memang menargetkan untuk bisa menjadi pesaing serius di MotoGP. Oke, ini tadi ngomong-ngomong tadi, ya itu kan opini seorang Johan Zarco ya. Betul. Nah, nyesel nggak kira-kira ya Johan Zarco ya? Nah, dia bilang Setelah melihatnya itu tadi yang Bang Joni bilang bahwa nih akhirnya apa yang dulu terjadi itu sekarang nggak terjadi lagi setelah eranya Pedrosa udah mulai intensif ya, Ya. dalam pengembangannya. Nah, saya pikir pasti dia akan menyesal. Cuman memang pada saat itu peran kemudian juga apa istilahnya bentuk realisasi dari KTM itu seperti apa Ya. tidak jelas. Baru kemudian di tahun 2019 setelah Johan Zarco tidak ini baru mereka mengubah Ya. dari sasisnya yang awalnya murni trellis besi Ya. dengan dikombinasikan sekarang dengan Delta aluminium. Jadi memang tidak, jadi kalau kita melihat secara sesama memang perubahan dari KTM itu sangat radikal. Oke. Mesin memang dia kembangkan, tapi yang paling adalah di handling motor di bagian sasis. Itu sebabnya kalau umpamanya saya sering katakan, kita diskusi dengan Bang Eka bahwa sebenarnya ini KTM memang targetnya adalah mengejar prestasi dari seorang Honda. Dan itu sebabnya
secara kasat mata penampilannya itu ya mirip-mirip dengan Honda RC 203V. Oke, jadi Honda wannabe Bang ya? Betul. Jadi ada Honda wannabe, ada Ducati wannabe. Ducati wannabe itu Aprilia. Aprilia, Honda wannabe ya KTM. KTM. Tapi bukan KTM Hino. Betul. Dan kalau kita lihat mirip-mirip kan. Honda RC 213V, Ya. KTM RC 16. Ada RC-RC-nya juga gitu. Nah, itu ya tadi yang Bang Joni Ya. bilang, itu seorang Johan Zarco. Betul. Nah, Valentino Rossi pun Uh. mengakui ya, Valentino Rossi, Fabio Quartararo itu Betul. mengakui bahwa kalaupun Brad Binder nggak crash Ya. di MotoGP Heres. Ceko. Oh, cek kemarin. Oh iya. Di MotoGP Ceko 2020 kemarin. Itu ada kemungkinan di Brno itu ya naik 1-2 podium itu KTM. Betul. Ya yang ketiganya entah itu Johan Zarco Johan Zarco ataupun atau- dari Franco Morbidelli. Iya. Berarti kan memang kemajuan KTM ini sungguh pesat ya Bang ya. Betul. Nah ini akan kita lihat lagi nih di home race mereka nih. Ya. Iya nggak? Nah kira-kira apalagi nih saat ini top speednya di Red Bull Ring Heeh. itu masih dipegang oleh Honda dan Ducati ya Bang? Honda dan Ducati betul. Ya walaupun gak sekencang kayak di Mugello, Betul, bisa 340 iya. ataupun bisa 350 gitu Betul. kan. Tapi kan top speednya di sana sekitar 310 ada. Bang. Puluhan, ya. Nah, tapi itu kan masih dipegang sama Ducati dan Honda. Honda. Nggak menutup kemungkinan nih Oke. bahwa KTM bisa memecahkan top speednya itu. Ya. Kayak tadi Bang Joni bilang, latihan mereka cukup Oh iya, intens. betul. Karena yang di masa pandemi Setelah COVID lockdown ya. habis lockdown terus dilonggarkan, Ya. mereka langsung latihan di sirkuit mereka sendiri. Pedrosa dan Pol Espargaro. Karena Brad Bindernya susah Ya, itu ditarik dari Afrika Selatan itu susah. Betul. Padahal dia mah kalau udah datang, Iya, datang iya. gitu kan ya. Karena masih agak ada protokol kesehatan dari Ya. luar Eropa itu masih Ya. butuh segala macam-macamnya. Jadi Ya. makanya Brad Binder ya udah nggak Miss, ya. bisa ikutan pada saat setelah kelonggaran lockdown di awal Juni kemarin. Oke, tapi ada kemungkinan kira-kira nih Bang. Ya. Ini kita masih membahas tentang KTM. Oke. Dari yaitu Brad Binder, Pol Espargaro, Miguel Oliveira, terus udah gitu Iker Lecuona. Nah, dari 4 ini nih Ya. yang kira-kira akan menonjol di ya MotoGP Austria 2020 siapa Bang? Saya sih masih melihat mungkin Pol Espargaro karena Pol Espargaro, Pol Espargaro ya seperti kejadian Morbidelli di Andalusia jebol, kemudian dia coba lampiaskan di Brno dan akhirnya berhasil. Nah kemarin itu Pol Espargaro memang ya banyak yang bilang melakukan kesalahan sendiri dan bahkan seorang Pit Beyer mengatakan ya itu bukan salah Zarco kok. Ya. Seandainya mungkin tidak melakukan tikungan melebar, Ya. artinya tetap bertahan seperti apa adanya ya, biarkan Zarco lewat tapi terus menguntit, Ya. mungkin hasilnya akan lebih baik. Nah kemarin harus gagal dan tentu tambah keki yang menang Brad Binder, rookies, padahal yang dipercaya dari awal 2018 akhir ya. akhir itu kan si Pengembangan Pol Pol Espargaro. Espargaro. Tentu ini ada dendam pribadi yang coba dia ingin lampiaskan Ya. di Austria hari Minggu nanti. Oke, nah berarti untuk KTM sendiri ini Pol Espargaro Bang. Betul. Nah, ini balik lagi bahwa Red Bull Ring ini sirkuitnya bisa dibilang sirkuitnya V4 nih Bang ya. Betul. Sirkuitnya V4 karena ya tadi memanjakan akselerasi, Betul. top speed. Karena tikungannya aja pun kebanyakan tikungan patah. Iya, tidak harus membutuhkan high speed Rolling, ya. cornering yang memang ya sebenarnya menjadi problem buat Ya. motor V4 karena Ya. tidak begitu bagus saat stabil saat memasuki tikungan cepat. Oke. Gimana kira-kira perannya dari Aprilia ataupun Ducati nih Bang? Apakah mungkin mereka akan bangkit nih? Jadi kalau kita melihat sebenarnya apa yang dikatakan oleh Johan Zarco dengan motor 2019 kemarin dan diungkapkan bagaimana dengan 2020, sebenarnya problem mereka itu memang ada masih di persoalan pasokan ban baru, ban belakang selang. Oke. Ini menjadi problem. Seandainya mungkin kemarin katakanlah Dovizioso, terus Jack Miller, Petrucci bisa masuk ke Q2, artinya di deretan start ya paling tidak baris 2 atau 3. Ya.
mungkin hasilnya akan lebih baik. Zarco bahkan mengatakan saya tidak akan menang podium. Nah, kalau kita melihat jejak sejarah dari Austria ini sejak digunakan 2016, itu pemenangnya Ducati Men semua. Selama 4 tahun itu Bang ya? Betul, Andrea Iannone, terus Andrea Dovizioso, Jorge Lorenzo, Andrea Dovizioso lagi. Artinya ini akan menjadi momentum kebangkitan dari Ducati dan juga tentunya ini kesempatan Ducati kalau memang masih ingin bersaing merebutkan juara dunia karena dengan kemarin Momentum ya Bang ya? Momentum ini momentum penting, apalagi ntar ketemunya lagi kan Red Bull lagi. Ini harus dimanfaat sebaik mungkin dan juga ini pertama juga memupuk rasa kepercayaan diri karena kita lihat bagaimana seorang Johan Zarco bisa meraih podium, bisa tampil bagus, kemudian juga Johan Zarco akhirnya mulai percaya diri. Brad Binder aja yang sebelum-sebelumnya wah orang rookie ini pasti agak-agak diremehkan, setelah menang orang mulai memperhitungkannya. Artinya ini momentum buat Ducati, buat seorang Andrea Dovizioso tentunya untuk bisa membaikkan keadaan dan juga menjadi tantangan serius apakah dia pengen juara dunia musim ini atau enggak. Itu. Siap. Jadi ini ya tadi Bang Joni bilang momen untuk kebangkitan Ducati, terutama tim pabrikan ya Bang. Setuju, harus kalau pabrikan. Tim ya istilah tim satelit kan sudah diwakilkan sama Johan Zarco kemarin. Iya, betul. Ini menjadi menarik lagi, Bang. Menjadi menarik lagi. Tapi sebelum itu ini ini beberapa channel YouTube-nya dari Automotive Group nih guys. Jadi mungkin bisa bisa di-subscribe lah. Nggak cuma Motores, di sini ada Motor Plus, ada Automotive TV, ada Otome, wah banyak lah. Jadi nanti pantau-pantau ya. Nah, kita lanjut nih Bang. Tadi kita sempat diskusi sedikit di sesi FP1 nih. Betul. Di sesi FP1 yang menjadi menarik adalah kemana peran Yamaha nih Bang. Karena ya tadi kok bisa kalah sama Suzuki. Iya nggak Bang? Iya. Yamaha 4 orang loh, Betul. Suzuki 2 orang. Betul. Walaupun ya Suzuki cuma tim pabrikan, tapi Yamaha ada tim pabrikan dan tim satelit. Nah peran mereka di sesi FP1 ini justru kalah dari Suzuki. Iya. Kenapa nih Bang? Ya kalau kita lihat memang kondisinya adalah Yamaha memang baru musim ini menggunakan mesin baru untuk 3 pembalapnya. Dan memang kemarin itu lebih fokus bagaimana mengeksploitasi kehadiran ban selang yang baru. Dan juga kemarin yang paling ditakuti oleh Yamaha adalah sirkuit-sirkuit yang memang konvensional seperti Jerez, karena mereka sempat bagus di Qatar, kemudian di Argentina, di Amerika, tapi malah jeblok di Jerez. Nah, sepertinya mereka tidak terlalu menargetkan hal yang muluk-muluk di sirkuit Austria ini, karena kalau kita melihat mereka belum punya top speed yang seperti yang diinginkan. Tapi meskipun begitu, Valentino Rossi merasa yakin kalau melihat tahun lalu Fabio Quartararo bisa podium 3, kemudian Valentino Rossi keempat. Artinya dengan mungkin hasil yang kemarin dan juga diolah mungkin data-data yang baru dengan yang ada, mungkin akan bisa jauh lebih baik. Memang sih Valentino Rossi tidak muluk-muluk juara, tapi mengatakan bahwa performanya akan lebih baik dari tahun lalu. Tahun lalu keempat, berarti tahun ini ya bisa podium lah gitu. Nah, dan ini juga kalau kita melihat memang agak sedikit setback karena di Ceko kemarin. Soalnya mungkin Ceko jauh lebih bagus. Mungkin ini akan menjadi gunung salju yang melanjutkan ke sirkuit Austria, karena notabene karakter antara Ceko dan Austria ini hampir mirip, yaitu memang punya beberapa bagian yang memanjakan akselerasi. Nah sayangnya kemarin di Ceko kita lihat bagaimana Quartararo harus kesulitan, dia tiba-tiba ban belakangnya sudah habis sejak awal, lebih parah lagi Maverick Viñales. Nah ternyata malah Morbidelli dan Valentino Rossi. Nah harapannya nih nanti di Austria ini kita akan lihat apakah Morbidelli mampu mempertahankan ritme seperti di Ceko di Austria atau Rossi memberikan kejutan baru dengan hasil yang lebih baik dari tahun lalu. Tapi ya tadi nih Bang, ini sebenarnya ya rada-rada was-was. Rada-rada was-was. Karena kenapa? Yang pertama, Yamaha terpuruk nih. Betul. Itu pembalap ya di pabrikan. Ya, justru terlempar dari 10 besar.
Untuk Vinales itu di posisi 11, 11. dan Rossi di posisi 13. Wow. Yang terbaik cuma Franco Morbidelli. Morbidelli. Itu ada di posisi 7 apa 8 apa Ya. 6, lupa. Iya. Pokoknya sekitar situ. Nah, ini yang menjadi khawatir adalah karena ya diprediksi cuaca akan hujan kan, Bang. Betul. Nah, seenggaknya FP1 ini berfungsi untuk ya Modal. untuk bisa lolos ke Q2 Iya. secara otomatis. Ya sih, memang kalau diperkirakan bahwa cuaca Jumat dan Sabtu ini bakal hujan. Bahkan rest day juga katanya hujan, Bang. Rest day-nya sebelum balapan Sebelum katanya. balapan, Iya, hujan jadi ya? kemungkinan Ya lembab-lembab gitu iya, ya. artinya memang kemungkinan ini diharapkan sih nggak pada saat balapan terus hujan. Kalau umpamanya seperti itu, tentunya ya Red Bull Ring ini akan agak menyulitkan karena dengan kondisi hujan, Ya. tentu motor yang sangat kuat secara akselerasi pun ya harus nggak menurunkan mau. performa Iya. gitu loh. Jadi ya istilahnya motor yang non powerful Bisa maju ke depan. Bisa maju ke depan gitu. Betul. Ini menjadi seru tuh, Bang, Ya. kalau hujan. Nah, Betul. tapi ini kan ujung-ujungnya Mm-mm. para pembalap nih khawatir juga Ya. dengan ya istilahnya ban basahnya Michelin untuk di 2020 ini. Betul. Nah, menurut Bang Joni ini gimana nih? Jadi sebenarnya kemarin sempat ada yang menanyakan kasus kejadian keselamatan Red Bull Ring saat hujan. Cuman Ya. kemarin itu diungkapkan beberapa pembalap bahwa kasus yang sempat di Moto2 banyak yang Yang jatuh ya. jatuh di tikungan pertama itu lebih karena pekan sebelumnya dipakai Ya. balapan Oke. sehingga masih ada Banyak hisaban. Iya, hisaban yang tidak terangkat oleh air, Oke. kena air masih dilicin. Nah, tentunya juga itu akan dipikirkan, namun yang pasti beberapa pembalap sih memberikan masukan nanti kepada mungkin komisi safety balapnya FIM dan MotoGP. Ya. Kalau tidak menjalankan balapan saat hujan turun, kalau bisa Setelah setelah hujannya turun reda baru Ya. balapan, karena di beberapa titik memang juga genangan airnya tidak drainasenya tidak cukup bagus. ya. Dan berarti itu setelah hujan tuh masih butuh observasi ya, Bang? Betul, Jangan betul. langsung di resin ya. Ya Iya. mungkin 15 menit Setuju. untuk ngeliat drainase seperti apa, ada Iya. genangan atau enggak gitu ya. Nah, Oke. karena kalau kita catat juga Red Bull Ring ini memang kan sirkuit lawas, Ya. artinya bukan yang kayak yang menjadi host baru MotoGP di Portimao itu baru, atau kemudian Qatar yang baru ini, yang F1 Ring ini memang sirkuit lama kemudian dimodifikasi ulang, dan di kondisinya lagi kan di gunung ini cuacanya juga karena di kondisi ketinggian Ya. cuacanya kadang-kadang sangat berpengaruh dan cepat berubah. Oke. Nah, ini agak sedikit berbeda dengan seri kemarin di Ceko ya. Di Ceko. Ataupun makin beda lagi dengan di Jerez. Iya. Karena cuaca yang tadi Bang Joni bilang nih sirkuit di gunung gitu kan. Betul. Itu mungkin perkiraan suhu tuh sekitar 20 derajat. Betul, Itu betul. pagi hari sih, Bang. Pagi hari. 20 derajat dengan suhu permukaan tuh sekitar 29 derajat ya. Iya. Nah, Betul. ini menjadi tantangan lagi nih Betul, bagi betul. para pembalap. Iya. Karena harus menentukan pilihan ban Nah, lagi. seperti apa? Iya. Bang, Iya. teman-teman ya istilahnya pada penasaran nih ya. Masalah apanya nih? Ban goib. Oke. Apa sih yang dimaksud dengan ban goib nih, Bang? Ini ya karena ya mungkin Quartararo sendiri juga kan ngomongnya bahwa ini ada dibantuin nih sama Michelle. Iya, iya. Michelang. Iya, Michelin, betul. Michelin. Dibantuin sama Michelin untuk KTM menang gitu kan. Nah, menurut Bang Joni ini apa sih maksud dari fenomena ban gaib ini tuh apa gitu? Jadi sebenarnya nama ban goib ini muncul sebenarnya 2 tahun belakangan ya. Oke. Yang kejadian di Marc Marquez. Ya. Di saat Marc Marquez memilih ban yang katakanlah ekstrim, sementara orang lain menggunakan ban yang soft, sementara Ya. Marc Marquez ban pembalap lain itu medium sampai habis, sampai geragas-geragas, kebanyakan karkasnya udah pecah. Ya. Sementara Marc Marquez menggunakan ban Ban soft tapi ya mulus-mulus aja. Oh, oke. Itu. Dan ada juga yang mengatakan ban goib ini ban yang dialokasikan khusus oleh si pemasok ban terhadap pembalap tertentu. Banyak pokoknya kata-kata. Namun kalau namanya istilah ban goib sendiri rasanya nggak fair ya. Tidak mungkin terjadi kalau ada seorang pemasok Produsen ban tunggal. diselangkai di sini terus
memasok khusus kepada seorang pembalap. Itu rasanya tidak fair, karena kalau kita melihat Michelin sendiri selalu memberikan sesi uji coba kalau dia memperkenalkan komponen ban baru atau tipe ban baru. Ntar dikasih seberapa banyaknya pilihan, kemudian pembalap itu yang memberi masukan. Nah, kemudian juga sempat yang ada disukan, wah ini ngasih ban khusus, itu pasti nggak mungkin. Tapi kalau kita melihat kasus ban goib yang terjadi kepada seorang Marc Marquez, saya rasa ini memang karena si pembalapnya ini cukup piawai, itu pertama. Kedua juga kalau kita melihat sempat kejadian yang dibongkar oleh Colin Edwards, kemampuan dari teknisi elektronik dari tim HRC dia menerima feedback dari seorang Marc Marquez ini benar-benar akurat, sehingga mampu membuat apa yang diinginkan Marc Marquez kemudian diterjemahkan oleh ahli elektroniknya terhadap men-setting ECU motornya. Ini membuat si bannya mungkin jauh lebih bertahan ketimbang pembalap-pembalap lain. Nah, dari kalau saya melihat justru bukan semata-mata ban goib itu dibuat oleh si pemasok ban khusus buat si pembalap tertentu, bukan, tapi ini merupakan kaitan tersendiri bahwa ada ban seperti ini, si pembalap mengevaluasi, kemudian si pembalap bilang, wah kok rasanya begini ya. Kalau umpamanya kita lihat seorang Pedrosa memberikan gambar tuh, ya, itu diterjemahkan kepada ahli elektronik. Nah, ahli elektronik ini memang saya akui Honda emang di atas rata-rata. Karena walaupun sebenarnya elektroniknya sendiri buatan Italia ya, yang awalnya memang ya Ducati juaranya gitu kan. Akhirnya ya tadi Honda mau nggak mau ngerekrut lagi nih. Itu orang dari Magneti Marelli. Ya transfer teknologi lah. Setuju. Nah, akhirnya ya udah yang tadi Bang Joni bilang nih. Akhirnya si elektroniknya ini bukan elektronik, ahli elektronik ini ya. Itu akhirnya menguasai lah. Betul. Nah, problem ini yang sampai saat ini saya nggak tahu nih Yamaha apa kabarnya, katanya kan sempat ngebajak. Yamaha paling telat. Itu. Paling terakhir. Jadi dapatnya sisa ya. Nah, dapatnya sisa. Yang terbaik udah diambil duluan. Jadi sama agak Honda, lama sama Ducati gitu ya. Iya, itu sebabnya kalau kita melihat Ducati, KTM. Kalau KTM mungkin memang dia in-house karena memang dia agak, saya rasa tim yang memang sedikit istilahnya apa ya, yakin percaya dengan kemampuan sendiri. Jadi memang meskipun Magneti Marelli-nya standar, tapi dia mampu memanfaatkan dengan baik. Jadi kalau saya pikir ban goib itu nggak ada, ya namanya juga goib, nggak ada. Itu guys. Jadi termasuk untuk di Red Bull ini. Red Bull ini, ya. Pekan ini ya. Betul. Itu nggak ada ban goib. Nggak ada ban goib. Yang ada ya tadi KTM tuh udah menang satu langkah di depan dengan beragam tes yang dilakukan di Brno. Itu ya Bang. Jadi kelebihan KTM sebenarnya dia tim non konsesi. Ya. Dapat privilege. Ya. Kalau mamanya musim penuh itu tim lain cuma dapat 7 mesin, dia 9 mesin. Ya. Terus kalau umpamanya tim lain tidak boleh latihan private dengan pembalap regulernya, dia boleh. Terus dia juga bisa melakukan latihan sendiri di sirkuit-sirkuit yang dipakai untuk MotoGP. Nah, modal itu yang saat ini menjadi istilahnya momentum bagi KTM mulai menuai hasil. Ya sama kayak kemarin abis race di Brno, Ceko, langsung tes lagi kan di sirkuit yang sama di Brno juga untuk persiapan di Red Bull. Betul. Nah itulah nggak ada ban goib. Oke guys, nah ini kita lanjut ke prediksi. Mungkin saya pegang Andrea Dovizioso. Itu untuk satu. Untuk satu Andrea Dovizioso. Paul Espargaro kedua. Mungkin Franco Morbidelli meneruskan tren positif. Tren positifnya dari MotoGP Ceko ke Austria. Berarti itu guys, ingat nih. Andrea Dovizioso Ducati tim. Paul Espargaro KTM Red Bull Factory Racing. Franco Morbidelli Yamaha Petronas SRT. Nah terus yang tadi yang abang bilang itu yang
optimis lah bahwa hasilnya lebih bagus dari tahun lalu. Itu kemana tuh? 4 lagi. Enggak. Ya, mesti. Aduh. Aku Rossi mesti dilihat dulu nih karena kan tadi hasilnya kurang cukup bagus. Seandainya dia bisa tembus saja Q2 dan start di barisan depan mungkin bisa akan hasil lebih baik. Oke. Itu buat Rossi itu dulu deh. Ya, tapi menjadi menarik adalah di P1 ini nih Bang. Itu kan jarak ya antara pembalap pertama sampai pembalap ke-18 atau berapa gitu ya. Itu jaraknya under 1 detik loh Bang. Jadi poinnya rapat-rapat nih. Yang Valentino Rossi omongkan bahwa ya ini another story nih. MotoGP tahun ini tuh another story. Karena setiap pembalap mempunyai kesempatan dan juga poinnya juga ya rapat. Dan juga ya tadi performanya tuh rada-rada ya sangat-sangat bisa bersaing lah. Tipis-tipis gitu ya? Tipis-tipis. Karena kalau kita lihat nih, sampai akhir MotoGP Ceko 2020 kemarin Bang, itu seenggaknya ada 12 pembalap di poin klasemen ya, yang memiliki angkanya sama nih. Kayak misalnya Andrea Dovizioso sama siapa gitu. Sama kalau nggak salah sama siapa ya? Lupa saya. Nah, terus udah gitu Rossi sama Nakagami. Terus ini Alex Rins sama siapa kayak gitu tuh. Itu menjadi menarik loh Bang. Karena ya itu sedikit bergeser aja nih, satu seri, poinnya langsung dedet lagi. Oh ya, kalau mamanya sempat dibilang tuh no room for mistake. Jadi selama balapan ini jangan sampai ada kesalahan deh. Ya, kalau mamanya mau finish, usahakanlah finish ya, seperti yang dilakukan Quartararo, gak bisa nge-push, cari caranya seperti apa, berhasil finish, dapat poin ya sekecil apapun, yang penting aman. Itulah guys. Oke, balik lagi nih sedikit ngingetin prediksi. Yang pertama adalah Andrea Dovizioso, yang kedua Pol Espargaro, yang ketiga Franco Morbidelli, dan Valentino Rossi ada di posisi 4. Tapi ya itu tadi Bang. Ya semoga aja nih poin-poinnya terus makin rapat tuh sampai ujung-ujungnya tuh ya seru di ujung gitu. Iya, jangan seru di tengah. Jangan di tengah terus kalau udah ketahuan duluan gitu. Oke, siap. Siap. Guys, saya Eka Budiansyah dari Autores ID dan juga gridauto.com. Mohon pamit. Dan saya Johnny Lono Mulia dari motorplusonline.com. Turut pamit juga. Ya, jangan lupa ya Bang. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan nyalakan tombol lonceng untuk mengetahui notifikasi info-info terbaru dari YouTube Autores. Oke, Bang Joni, kita pamit. Siap. See you guys. Sampai jumpa.